Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Oke, kapal sama villa di pulau udah dijual? Oh jual, itu sebelum gue nikah. Jadi gue nih pernah sebelum nikah, gue... Itu aku dibohongin juga. Enggak, tapi kan lu bukan bini gue dulu. Oh iya sih. Gak ada untungnya juga gue. Dulu mah enggak parah Jun, gue dulu parah lah. Setahun itu bisa spend itu. Tapi gue nyesel, gue beli dulu yang memang Murah. bukan murah. Gue waktu itu memang masih muda ya. Tapi bagusnya sekarang jadi gue udah nggak begitu. Ya. Gue pernah waktu itu beli kapal, villa di pulau yang private, terus mobil Lambo, semua itu total mungkin dalam 6 bulan itu 30 sampai 35 miliar. Belanja kayak orang kaya. Abis gitu, Padahal nyicil. gue nyicilnya tapi kan setahun misalnya. Setelah itu, gue langsung ngelamun. Gila, bodoh banget gue. Kalau gue bijaksana, karena waktu itu belum nikah kan, masih bujangan. Gue pengen beli villa di pulau ini, ntar sama cewek-cewek gue kesana pakai kapal gitu gue beralnya. Kayak James Bond gitu gue pakai. Gitu gue Iya. Terus Di dalam film aja itu. Iya. Oh tapi tambah lama, gila gue nyesel banget tahu gitu gue kalau gue bisa bijaksana ini malah uangnya bisa beranak pinak gitu loh. Cuman ya ada, tapi gue nggak menyesali akan hal itu bahwa ya udah deh. Mungkin nafsunya gue waktu muda dulu udah terkikis sekarang. Jadi sekarang udah jauh lebih bijaksana lah sekarang. Kayak gue sekarang nggak mau beli apa-apa juga sekarang. Ya pengennya membesarkan satu company aja ataupun kayak kemarin itu jalan-jalan ataupun apa, lebih ke situ sih. Oke, ini gue baca satu artikel kemarin pada saat lagi lebaran ini lu bagi uang ke keluarganya Olga 20 juta. Setiap tahun sebenarnya. Gue nggak, ya sebenarnya karena bapak sama ibunya Olga kan lucu aja sih sebenarnya. Gue kan selalu ingat juga sama mereka. Tapi gue selalu ngomong sama Billy. Kita selalu sama Billy gitu. Tahun lalu juga sama. Tahun lalunya lagi iya sama. Kita bagi ke bapaknya, ke ibunya Olga, ke adik-adik. Adik-adik. Ke adik-adiknya Olga semua gitu. Lo kasih. Tapi kalau sosoknya Olga di mata lu tuh seperti apa sih, Vi? Ya pasti sosok Olga lah buat gue sama Ruben pasti kan sosok yang manusia yang pasti nggak bakal pernah kita lupain lah. Mau 1000 atau 1.000.000 makna juga nggak akan ada habisnya juga sih Ben pasti. Iya. Kenal Ruben duluan sih sama Olga. Cuman kan zaman perjuangan kita dulu ya. Gua kan kenal lo dulu beda. Sinetron Arjuna dulu. Arjuna. Dulu tuh waktu itu pertama kali ketemu Tungguin Olga. di parkiran. Sama Laudia Cynthia Bella dulu. Ruben sama Olga main sinetron juga di situ. Aku nemenin, kenalan sama kamu nemenin. Nemenin gak main. Dia nemenin. Baik banget ya. Sekarang tau gak Kak, kalau aku misalnya syuting nih berdua, terus dia selesai duluan, aku tinggal pulang ya gitu. Beda ya. Beda. Emang kalau udah rasa suami istri itu beda. Makanya nikmatin pacaran dulu harusnya. Ya kan? Dulu kita tuh sebelum nikah tuh suka nggak percaya omongan orang tua gitu. Yang namanya nikah nanti sama pacaran sama nikah tuh beda. Kayaknya kita tuh udah paling bener aja, udah paling tahu namanya cinta ya. Ternyata beda. Ya lanjut. Tapi kamu bahagia kan? Alhamdulillah. Ya udah jangan banyak protes lah. Itu justru ungkapan dia. Oke. Tapi gini, gue lihat kan lu kan di pranknya Billy itu Raffi mau beli rumahnya Olga 17M. Itu Enggak, sebenarnya sih waktu itu kan karena Billy nawarin kalau rumahnya Olga, gue tahu daerah sebenarnya dibalik memang tadinya kan mikir kalau Billy memang mau jual beneran, ya gue sih mau beli, itu maksudnya gue mau beli misalnya dengan harga yang disepakati berapa, ya udah deh, gue nggak bakal nego banyak-banyak, ya udah kalau memang gue ada rezeki lebih ya sisihkan aja buat keluarganya juga nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi rumahnya ya kalau memang mau dijual, tapi kan memang gue juga mikir nggak mungkin juga sih mau dijual. Tapi kalau mau dijual, karena ataupun rumahnya Olga juga sebenarnya selain cerita historikalnya mahal buat gue, tapi juga tempatnya juga di tengah-tengah kota yang memang Harganya juga Iya. lumayan lah gitu. Iya, ada harganya juga value-nya. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau beli punyanya Olga gitu. jadi akhirnya lo Tapi pas kan- tahu itu prank gimana? Ya udah, gue ketemu bapaknya ya prank. Ya udah, tapi bapaknya juga nggak mau ngejual sih karena si Billy juga kan masih kerja, nggak. Kalau itu kan kalau beneran dijual. Ya kalau Gue mah nggak tahu lu kalau dia ngeprank.
Iya, Gue nggak tahu dia ngeprank. Lempeng Tiba-tiba aja. dia datang ke rumah gue, katanya dia mau ke rumah gue, kan gue emang nggak nonton kan. Iya, terus? Emang nggak nonton, Oma channelnya? Enggak. Sebenarnya itu dikerjain. Maksudnya Emang gimana iya. sih? Jadi Bil? gue Tapi waktu itu dia sempat nanya juga, tapi dia bilang, gue udah nanya nih sama Kak Ruben juga, sama beberapa teman-temannya juga katanya gitu. Nanya doang, tapi berarti belum pada dikasih tahu tuh kalau ternyata di prank. niat dia tulisan jual, nelpon gua dateng, gua sampai rumahnya diantar ajak ke rumahnya Ke rumah ibu bapaknya. Gue sampai bilang, Bil, lu urgent banget nggak? Gue bilang. Terus pokoknya sedih banget ya. Ngomong cerita Sedih banget. Sedih gimana dia udah punya cewek baru sekarang. Iya, makanya enggak maksud gue tuh ditelepon waktu di gue bilang bisa diganggu nggak sari-sarinya nih orang nelpon gue sampai panggilan tak terjawab beberapa kali. Gue gini lagi aja, Bil, ini lu penting banget nggak? Kalau lu penting banget udah deh lu pakai aja lu duit gue nih. Lu butuh berapa? Sayang kan kalau butuhnya cuma berapa lu sampai jual rumah. Enggak, pokoknya mau jual rumah, lu beli rumah baru lagi. Gue bilang iya nggak Itu apa-apa. sama yang aku tanyain juga, lo tuh mau jual tuh mau beli rumah lagi apa gimana Iya, gitu. soalnya ngebet banget dan terus dia ngotot. Gue bilang gini, ya udah intinya lu mau berapa gitu, dan dia ternyata dia ngeprank gitu kan. Ngeprank. Tapi kalau lu sama Billy sedekat apa? Lebih dekat Billy apa sama Olga? Ya beda, kedekatannya beda. Kalau sama Olga karena kita kan dari perjuangan bareng-bareng, Iya. sama kayak lu lah misalnya kita kan Iya. perjuangan, jadi kita merasakannya. Kalau sama Billy ya gua anggap sebagai adik ya, junior gitu, Iya. maksudnya dekat sama Billy. Gue juga care juga lah sama dia. Tapi kan kalau sama Olga tuh karena kita seperjuangan, jadi ngerasa susahnya bareng ya kan. Beda. Dibayar berapa ratus ribu dari Oke. berapa, jadi kan kita ngerasain akan hal itu gitu. Oke, nah tapi gini, kalau ngomongin tentang lu sama Raffi nih, bagaimana sebenarnya lu ngebagi perhatian ke Rafathar? Ini Rafathar kan makin gede nih, gue ngerasain juga punya anak nih yang usianya sama kayak Rafathar. Jadi gimana caranya? Karena kalau gue sekarang nih, setiap anak gue, kayak gue mau kemarin pergi sahur itu tuh, tahun ini tahun terberat. Karena setiap kata-katanya tuh ringan banget kan anak kecil. You syuting lagi, malam-malam tetap syuting, pagi syuting, siang syuting, malam tetap. Itu gue sedih banget, John. Itu gue ngerasainnya itu sedih banget gitu. Nah, terus akhirnya gue selalu ngomong sama istri gue, kasih tahu dong, ini kan ayahnya kerja bukan main. Iya, kamu juga baper ya, pasti kita baper kan. Lu baper nggak kalau anak lu gitu? Iya. Iya. Bukan. Sedih kan lu gak syuting-syuting kan? Iya, sedih dia. Dia mah sedihnya karena nggak syuting. Tapi ya Bukan karena apa-apa. Bukan baper sih, cuman kadang-kadang jadi ribet gitu kan. Maksudnya tuh banyak pertanyaan, pakai nangis, ngerengek dulu mau pergi apalah segala macem gitu. Aduh nih gitu. Jadi ya itu makanya aku jadi bilang sama Raffi gitu kan, kadang kan karena tuh dia si Raffi ini tuh selain suami dia tuh manajer aku juga. Jadi kadang-kadang kalau apa program apa tuh ngomongnya ke Raffi, jangan ngatur-ngatur suruh syuting ini, suruh syuting itu tuh dia. Nah, jadi nanti aku bilang kayaknya aku sekarang udah nggak bisa ngambil syuting yang malam-malam karena si Rafathar tuh tidur harus sama aku gitu. Jadi udah mulai bagi-bagi gitu. Jadi kalau seharian aku udah bilang sama Rafathar mama kerja ya dari pagi sampai sore sampai malam. Tapi malam mama di rumah, jadi jangan ngerengek gitu. Jadi udah ada deal-dealan nih kita. Jadi harus udah ngomong dulu ke dia kita kemana-kemana. Deal-dealan gitu. Ada Deal-dealan di deal-dealannya. awal ya. Oke, sekarang ini ada fast question untuk kalian berdua. Tapi ini yang jawab Gigi ya? Ya, oke. Oh, jawabnya iya. Siapa yang jawab, aku apa Raffi? Gigi aja. Gigi, oke. Ya. Iya atau tidak gitu? Iya atau tidak. Oke. Ya. Pertanyaannya, Gigi sering dibikin cemburu sama Raffi? Enggak. Raffi pernah bikin kamu nangis? Pernah, iya. Tuh, udah iya pernah lagi. Iya. Sering. Iya. Raffi jarang ada di rumah? Enggak. Udah itu doang. Keren gak gue? Keren ya? Aku jarang di rumah kan? Ya maksudnya jarang ada di rumah? Enggak, maksudnya Enggak, ada di rumah. Lu mah emosian ya. Dengerin Enggak, dulu. dia- Perasaan gue dengerin jarang dulu. di rumah. Iya, maksudnya dia gini. Dia gak ngerti Ya ya. udah capek Kak. Tadi jawaban bini lu benar. Maksud gue Raffi jarang ada yang di rumah. Dia jawab enggak. Selalu ada di rumah. Artinya begitu. Dia gak nyampe ya. Iya, maksudnya gue padahal jarang di rumah. Iya ada, tapi ada terus. Maksudnya ada ya, maksudnya. Ya udah deh gitu lah pokoknya. Udah panjang. Gue ngerasain kok Gi ngomong sama dia. Capek gitu. Diulang-ulang. Draining Gak usah ya. ketawa ya. Oh iya, Gak usah ketawa kan. Maaf, Papa. Papa dia pengen jadi kakaknya Rafathar. Iya boleh lah. Boleh ya? Iya. Makannya banyak Kak? Apa? Makannya banyak Kak? Itu yang gua gak sanggup. Orang dia makan sama piring-piring. Makan buat berapa orang?
Enggak terserah gak apa-apa. Ada makanan, ada siapa makanan, aku makan aja. Ya baik. Lu ngomong apa sih? Kayak Lu ngomong apa sih? nggak ngerti, gue juga nggak ngerti. Ayo translate dong. Raffi, Hey. ya lu jawab iya dan tidak. Oke. Ya. Iya. Gigi sering ngabisin duit. Iya. Gigi bawel. Iya. Gigi cuek. Iya, enggak deh. Kadang iya, kadang enggak. Gigi apa Rafathar? Dua-duanya dong. Kan dua-duanya deh gua sekarang bilangnya. Hah? Dua-duanya ya. Itu nggak tahu yang ditanya bukan gue. Oke, coba kalau Gigi. Apa? Rafathar atau Raffi? Raffi. No. Tuh kan untung tadi gua gak jawab Rafathar. Sayangin kan kalau gua jawab Rafathar. Ya nggak apa-apa juga. Enggak, Kan ada sayang. alasannya masing-masing. Iya kan alasannya. Kenapa Raffi? Iya karena kalau nggak ada Raffi nggak ada Rafathar. Bisa aja kamu punya anak dari laki-laki lain. Coy ya. Ya kalau kamu gak ada aku, kamu nikah sama yang lain. Oh iya. Kamu gak Tapi usah kan begitu jodohnya. lah. Ya Tapi udahlah, kan jodohnya sampai kan beda. Udah dia nggak paham kau di Iya bener-bener lu ya. Tapi kalau lo Gigi apa Rafathar? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya. Ya nggak apa-apa kalau mau jawab Rafathar juga nggak apa-apa. Dua-duanya. Jangan baper. Aku mah nggak baperan. Dua-duanya sayang. Ya kamu deh. Nggak mau milih aku juga nggak apa-apa. Kamu deh. Dianya yang salah-salah tinggal. Tapi lo pernah nggak bikin Raffi cemburu? Nggak pernah. Dia nggak pernah cemburu. Hah? Nggak pernah cemburu. Masa? Nggak pernah. Tapi gue bilang mah kadang-kadang kan suka ada di vlog dengan mantannya Nagita. Gue rasa itu sebenarnya dia cemburu. Enggak, dia mah nggak cemburu. Dia nggak cemburu. Mantan itu kan ya udah kemarin udah punya hidup sendiri-sendiri. Itu adalah bagian cerita hidup kita, tapi bukan berarti gimana-gimana. Nah gitu. kita mah gak cemburu. Aku punya pacar lagi, kamu cemburu gak? Idih. Aku punya istri lagi cemburu. Bye. Maksudnya ngapain ribet gitu ya kan? Oh, denger nggak? Gak usah cemburu. Ya mah di depannya ngomongin. ribet. Enggak, kamu kan gak akan ninggalin aku. Idih. Tapi kalau lu ngerasa nggak sih kalau kita sama suami istri itu jadi kalau kayak udah kayak berteman gitu? Iya. Ya, Brother and sister kalau dia Iya, bilang. kita kan bro and sis. Tuh, kita bro and sister. bro and sis, ya kan? Nah, ini kan banyak meme-meme Rafathar milioner. Tanggapan kalian gimana nih? Nggak pernah dilihat. Gak pernah lihat. Tapi alhamdulillah si Rafathar rezekinya ada aja sih. Memang rezekinya dia ada, uangnya dia juga kita simpan, kita jaga. Ya kalau misalnya kalau meme-meme itu kan pun ya itu kan tanggapan orang nggak bisa kita bendung. Tapi yang jelas ya nggak mau juga anaknya juga ngelihat yang kayak gitu-gitu, nggak mau bikin dia jadi besar kepala atau apapun juga. Jadi Karena pasti ada dampaknya ya. pasti ada dampaknya. Jadi dia kan nggak lihat juga gitu. Oke, akan di usia berapa Rafathar main sosial media? Sampai sekarang Nanti enggak, misalnya gitu. lu Enggak tahu perbolehkan. sih. Nanti mungkin kalau dia udah lebih ngerti gitu, mungkin SMP kali, SMP SMA. Mungkin pada saat itu ya. Oke, SMP SMA ya. Jadi karena memang sebenarnya kan Rafathar itu punya fansnya sendiri. Jadi otomatis kan tapi kalau seandainya Instagram lu dibedain nih, Raffi sama Nagita paling banyak siapa nih followernya pasti? Ya gua lah. Komen nanti ya Iya, komennya di bawah ya. Nanti balik komen di bawah Enggak lah ya. pasti. Dari misalnya nih, dari followersnya Raffi 40% Nagita, 40% Rafathar, 20% gua. Tapi kalau gua bilang ya, Raffi itu gue bilang, Raffi ini bermain dengan feeling. Ketika dia pertama kali bikin Instagram, langsung berdua. Dan gak ada loh orang lain, suami istri itu bikin berdua tuh gak ada. Enggak, emang gue tadinya gaptek John. Sejujur-jujurnya Sama, gue nggak pernah menyangka Gua juga Instagram ikut-ikutan gue doang. sebanyak ini, gue nggak menyangka kita ya. Iya. Orang dia tuh nggak, dia sama sekali, dia selama kita punya Instagram 3 tahun. Kok 3 tahun sih? Ini udah 5 tahun Ya, loh. maksudnya selama hampir kan Oh udah Nagita hampir- baru tahu 3 tahun kali. hampir 5 tahun. Dari Mungkin pokoknya 3 tahun lebih dia nggak pernah membuka Instagram gue. enggak, baru setahun terakhir ini aja aku pegang juga akunnya. Akhirnya. Karena aku tuh dulu Dan jadi sebenarnya dulu pertama punya. kali gini, waktu aku mau bikin Raffi Ahmad, itu namanya udah banyak banget John. Kan gue terlambat main Instagram. Jadi pas gue Raffi Ahmad, kok banyak banget sih gitu. Akhirnya gue pakai alay-alay gitu Raffi Nagita 17 iseng tadinya.
nggak berharap juga berdua, tadinya sendiri. Tapi jadi berdua. Iya itu kan akhirnya ya, biar gimana juga Dan istri kebetulan bawa rezeki. Iya, dan kebetulan aku tuh orangnya juga nggak terlalu suka ini gitu. Misalnya ngepost bingung mau ngepost apa segala macam gitu. Jadinya kalau berdua ketolong karena dulu sebenarnya aku tuh punya akun sendiri sebelum nikah, tapi dihack gitu. Udah dihack orang. Terus Males udah gitu. males, dan aku juga dari dulu juga punya Instagram sendiri, belum tentu sebulan sekali juga ngepost. Jadi bingung gitu orangnya tuh nggak, makanya dia suka marah-marah, post kayak apa kayak video kayak apa gitu-gitu. Dia orangnya yang lebih bawel. Jadi ibarat nanti Raffi tuh banyak mengajarkan lu mengenai digital sebenarnya. Ya, dia tuh sebenarnya banyak hal sih, lebih mengajarkan aku kerja keras. Karena kalau aku tuh orangnya sebenarnya lempeng. Ya. Kayak ya udah kalau misalnya bisa jadi ibu rumah tangga di rumah, aku mau di rumah aja gitu. Ya. Tapi dia tuh yang selalu ngojok-ngojokin aku, kamu tuh bisa ini, ayo gitu. Bukan nanti, santainya nanti kalau umur 40-an baru lu santai. Sekarang lu jangan santai dulu. Kadang kan gue capek bantuin kayak gitu loh John, maksud gue. Gini John, gue ngerti. Kadang-kadang kadang-kadang ada acara TV yang kita bawain. Ya kan kadang surprise siapa lagi tiba-tiba istri Iya, dateng. iya, Ya iya. kan? Bantuin kayak gitu Gue doang. John kalau tiba acara kayak gitu tiba-tiba harus ada sarwenda. Itu gue mesti itu dulu. Berdebat dulu. Sama, gue kayak Gue bilang begini, terus udah kayak gitu. Kenapa sih mesti aku terus? Ya karena lu bini gua. Iya. Lah masa tiba-tiba yang jadi surprise gua supir gua. Iya, masa mantan aku lagi. Ya Tapi gitu. gini, kan kalau aku lihat kan Rafathar ini kan dekat sama Lala, ya kan? Kedekatan dia sama Lala ini emosinya tuh kayak apa sih? Deket banget karena ya setiap hari ada Lala Ya. di rumah gitu. Dan tapi memang sedekat-dekatnya Lala tetap bukan berarti si Rafathar itu lebih memilih, maksudnya kan banyak di luar sana kan yang lebih memilih yang jaga dibanding ibu bapaknya. Ya. Karena aku tuh selalu menerapkan walaupun ada yang jaga ini si mbaknya, tapi si Rafathar itu nggak boleh ditinggal di rumah berdua doang. Ya. Jadi harus ada entah adik-adik aku, adik-adiknya Raffi, atau ada mamaku, ada mamanya Raffi. Jadi harus ada keluarga ring satu selain Ya. si Lala. Jadi apapun keputusan itu tuh tetap bukan suster gitu, bukan mbak. Dia bukan suster sih, tapi mbak gitu. Semuanya harus tanya ke aku. Tidur Rafathar harus sama aku. Jadi memang ada hal-hal yang harus sama ibunya gitu. Harus ibunya langsung yang turun ya. Karena memang peran apa namanya seperti Mbak Lala ini sangat amat membantu. Banget, apalagi kan ya kerja kita kan dari pagi, kadang-kadang sampai Mary pagi. dibeliin rumah loh katanya. Belum, nantilah. Ah, Percuma kalau dibeliin rumah sekarang, dia nikah dulu baru gue beliin rumah. Kalau sekarang gue beliin rumah, takutnya rumahnya di giveaway sama dia. Ke siapa? Di giveaway nggak tahu siapa. Iya, iya. Udah nanti tunggu dia nikah dulu baru gue tahu dikasih rumah. tipe-tipenya Mary. Iya. Iya, iya. Paham kan? Kasih mobil, lu tau dong kasih mobil. Oh, Mary jor-joran. Oh, habis. Oh, pokoknya Mobil, nurut apa aja sama Mary gitu. ya. Iya, Pokoknya bener-bener. itu lancar lah rezeki. Bener. Ya, tapi gini. Tapi Raffi, lu pernah gak sih ngucapin makasih sama Lala gitu? Sering, gue mah dia nggak pernah ngucapin makasih sama Lala. Kasih lah gitu. Yang kadang-kadang tuh maksudnya terima kasih tuh ya yang Ya, makasih itu banyak arti loh. Iya. Maksudnya, lah thank you lah. Lah tolong ambil itu, makasih oh iya lah, makasih gitu. iya Pak, iya kayak gitu sih iya gitu. Dan aku tuh sama Lala tuh udah deket, udah kayak kakak adek, udah kalau tidur dia belum pulang, misalnya kan kemarin sahur gitu lah, temenin saya tidur ya gitu. Dia tidurnya di kamar aku. Gitu. Udah kayak ya udah sama-sama inilah. Kalau ini tahu bukan gitu. ditungguin pulang, nggak pulang-pulang kalau nggak disuruh pulang. Ya lu kok gak balik-balik sih? Ma bapak lu di Jepang? Enggak di sini, Indonesia. Siapa? Bukan bapak lo. Ah ya. Tunggu, ini dari tadi kita udah mau sejam, kok dia gak nanya-nanya sih? Enggak dia nggak ngerti. Tanya aja dari semua obrolan ini ngerti nggak? Enggak. Biarin aja dia nggak ngerti jangan. Biarin aja penting dia kerjaan. Ya biarin aja. Ya kan? Yang penting kan duduk di sini dapat duit dari Pak Ayah. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Minta dong, iya. Ya udah ntar diem aja ntar transfer. Udah diem aja di sini. Ya kan daripada lu nada doang jadi kucing dong. Tapi Vi sama Nagita, kalau lu ngomongin tentang cinta dan kasih sayang nih, apa sih planning lu ke depan buat Nagita? Nggak tahu gue. Aduh. Ya let it flow aja, jalanin Let it aja. flow. Gue sih lah jalanin aja lah, nggak usah ngomong banyak di depan dia. Tapi itu romantis gak sih Ki? Enggak. Banget. Hah? Banget. Enggak, kita berdua mah lempeng orangnya.
saking romantisnya berapa air mata yang udah keluar dari mata. Jadi apa urusannya? Air mata itu air mata kesel, bukan terharu. Beda kirain air loh. mata haru. Justru dia bersyukur karena kenal sama gue, dia kenal air mata dan tahu rasanya sakit. Karena karena kamu sakit, kamu jadi lebih dewasa dan kamu lebih tahu apa artinya kerasnya hidup. Iya, gitu aja. Gue mah ngerasain Gi ya, ngobrol berdebat sama dia tuh panjang Gi. Iya, aku mah gak pernah itu. Sekarang tuh udah gak pernah berdebat. Jadi kayak dia mau ngomong apa, iya gitu aja. Tapi lu pernah gak nyuruh Raffi untuk gak terima job? Pernah. Saat dia kapan? Ya misalnya udah penuh banget gitu, terus udahlah kamu istirahat, apalagi kan kemarin suaranya inilah itu. Jadi aku selalu bilang coba lebih banyak. Sebenarnya aku tuh jadi istri tuh tahu nggak mungkin bisa melarang, bukan melarang sih, tapi ngasih masukan. Kayaknya mendingan gini, mendingan gitu, mendingan yang ini enggak, ini gitu. Kalau dia nanya juga gitu. Ya oke. Tapi kalau aku bilang sih ini ngomongin tentang Raffi dan Nagita, itu yang aku bilang. Apapun yang dia lakukan itu pasti menjadi omongan orang banyak. Masya Allah. Iya kan? Jadi lu bikin apa gitu. Dan selain digital ini, selain apalagi plan apa yang lu mau lakuin lagi Vi? Apalagi di era yang tiba-tiba ini semua pola bisnis berubah ya Vi. Iya. Apa yang lu mau bikin? Kalau untuk kita juga ya masih bingung sih. Kemarin tuh kita pengen bikin restoran, tapi ternyata lagi COVID, kita bingung nggak jadi. Jangan dulu ya. Jangan dulu. Ya. Tanya dulu. Enggak, tapi sebenarnya kalau pengen restoran itu sebenarnya bukan pengen yang gimana tuh, Enggak, pengen dia memang demennya dia karena masak. aku suka makan, Ya. suka masak gitu. Jadi itu cita-citanya tuh pengen Buat punya gaya-gayaan, buat punya- dia ini bukan, aja. bukan gaya-gayaan, tapi pengen punya sendiri gitu yang bisa dibangun. Ya bayi sendiri gitu, pengen bangun Ya. sesuatu sendiri. Pengennya nanti jadi restoran keluarga, bisa ya yang kayak gitu-gitu. Turun Bisa- temurun jadinya. yang kayak gitu-gitu. Tapi ya Iya, belum. jadi ayam bakar Mbok Gigi gitu. Makasih loh Pak. Iya tapi bisa. Tapi dulu kan Gigi apa namanya? Tapi kalau restoran mah emang belum ya Gi? belum. Sama ini kan restoran tuh kerja sama. Jadi tuh Oh kepengen ini yang sendiri. pengen kita tuh Apa? sih? Yang kepengennya apa? Maksudnya perusahaan apa? Pasta? Belum tahu. steak. Itu kemarin lagi sambil jalan-jalan tuh kemarin kita Lu lama. kalau makan daging laki lu makan mulu loh. Iya, Ini daging. Gila lu kalau makan. Rugi gue nanti. Kalau makan ayam aja 15 potong Iya lu emang. gila lu. Rugi kita kalau kita gitu. Iya, lu ngerti gak sih? Enggak. Ya udah. Jadi itu pengennya belum tahu sih, kemarin sambil kita jalan-jalan itu selama 4 bulan itu sambil ini makanan ini ini nanti kalau kita ya sambil ngobrol gitu loh, Aha. ngobrol tapi santai juga, tapi ternyata pas sampai di sini ada Covid gini jadi ya udahlah nanti dulu gitu. Ya tapi sih sekarang kita lagi dikembangin di media digitalnya aja sih untuk sekarang. Gila ya. Soalnya kita orangnya tuh kadang-kadang tuh dia kayak aku dia gitu. Ya udah ntar yang ada depan mata gitu. Sahur, dijalanin. lu sahur buka ada juga kan? Sahur buka ada kemarin, ada cuman dia sahur 15 episode, buka 15 episode karena sahur nggak kuat dia. Jadi awal doang seminggu. Enaknya Tapi kita tuh gitu kalau punya sendiri ya. Udah kan semuanya buka aja. Buka aja dong, aku nggak kuat kan, ada syuting sampai malam langsung sahur. Kalau kita kan perempuan kan banyak tredek-tredeknya ya, nggak kayak laki-laki bisa Aha. gitu mau tidur aja. Jadi aduh aku bilang 15 episode aja ya, udah aku capek banget aku bilang gitu. Jadi langsung lanjutinnya buka gitu. Tapi kalau Gigi juga kan suara bagus. Lu kira-kira dia pengen collab-nya sama siapa lagi nih John? Sarwenda. Nah belum Lagu jadi. Mandarin ya, belum Lagu ada. Mandarin belum Belum pernah. Indonesia Mandarin ya. Lagu Mandarin ya. Cincui. Kalau Sarwenda mah kalau disuruh nyanyi ya John, mesti gue berantem dulu sama, John. ya elah gue juga gila nih orang suruh gue berantem. Sama. Mesti gue suruh dulu baru. Ini tolong dong nih nggak ada uploadan nih. Sama. Baru. Jadi kayak misalnya dibikin tuh kayak dapur Sarwenda itu dia senang karena masak-masak. Sama. Tapi kan nggak masa semua program gue masak. Sama. Gitu jadi Sama, aku juga setiap nyanyi itu berantem, dipaksa. Iya. Dipaksa. Sampai di konser-konser orang itu yang ngedilin dia tanpa sepengetahuan aku. Kalau nggak ribet. iya Aku nggak tahu, tiba-tiba disuruh nyanyi. nyanyi gitu. Iya kan teman gue juga suka, bro bantuin dong. Kita boleh, iya boleh bro. Nanti aku tinggal nangis Kalau Raffi kadang-kadang. itu kalau orang minta tolong, ini nih satunya ini Iya. ini laki lu kebaikan ya. Nggak ada yang ngomong dia ngomong enggak. Iya benar. Semua udah ngomong, ya Iya, bro, pasti. ya bro, siap bro, ya bro. Iya bro, jalan aja bro, aman bro. Ntar dia mumet sendiri di Iya, pojokan. iya, bener. Kacau Tahu nih bro, aduh gak ada yang masuk bro. Iya benar. Lu
Gue bilang lo yang ngomong oke ya. Gitu, Emangnya gue apa tuh sih? suka gitu sama dia. Tahu nggak itu kesetnya juga siapa? Kalau misalnya nih dia janji sama 2 orang bareng, yang satunya ternyata dia lupa bentrok. Nah, yang jadi keset siapa? Lo, Iya, udah pasti berangkat. kok lu sama sih? Sama lah, gimana lagi? Gue bilang yang tolongin yang. Iya. Udah pakai ntar lah, aman lah. Udah pokoknya kamu tolongin aku dulu. Udah kayak gini aja, kamu tahu nggak? Gini anak 3 ya, nggak sembarangan. Iya, Ini emang. mendadak, tapi dia lakuin juga. Iya emang sama. Tapi dia lakuin juga. Sama dia juga. Ya kalau enggak harus aku lakuin dia. Dia harus lakuin. Iya sama. Padahal lu yang lupa. Padahal dia lupa. Enggak lupa kan anak bentrok gitu kan dia ngatur jadwal kan kadang suka-suka sendiri. Udah ada yang ngaturin jadwal tapi tetap aja bentrok-bentrok mulu Dia gitu. nerima kerjaan sendiri. Suka nerima-nerima yang gitu. Maksudnya tiba-tiba kaget. Nah itu udah pasti nanti ganti gigi aja ya gitu. Aku selalu ngomong, orangnya mau gak diganti gue? Pasti mau. Gue malah seneng dengan senang hati. Diganti lu malah senang dengan senang hati. Kadang-kadang kita kan suka gak enak hati. Tiba-tiba yang datang gue gitu. Enggak. Enggak lah. Tapi hal apa yang pernah lu pernah nggak ngucap romantis ke Gigi? Enggak pernah. Coba lu sekarang sekarang ini gue kepengen lu lakuin yang belum pernah lu lakuin yang. Ya udah deh. Makasih ya. Ih, Ayo dong. Ayo dong sayang, kita berbuat dong. apa sih? Mau punya anak nih. Ah. Gue bingung kalau udah romantis sama dia, bingung. Enggak, kita tuh dari gesturnya aja kadang-kadang gitu. Dia tuh dari gesturnya kalau Lo punya anak aja? Apa? Lo punya anak aja? Enggak, udah gue 3 aja udah. udah. Enggak. Dia cuma ngerti itu doang. Kalau kayak sama masalah lu Iya. 8, lu tuh 5. Udah gue 3 aja udah cukup. Habis. Ya, Ayo dong. kita tuh berdua tuh nggak orangnya tuh kan sangat amat tidak romantis gitu, lempeng. Tapi kalau dia tuh dari gesturnya aja, kamu ini gitu. Tapi ngerti gitu. Oh dia tuh perhatian gitu. Jadi nggak pernah. Apa sih? Satu hal apa sih yang menurut Gigi dia tuh momen yang dia tuh perhatian apa? Saat kapan? Tapi nggak, maksudnya bukan sesuatu yang kayaknya dibikin-bikin gitu yang kayak kamu lagi apa nggak gitu. Kamu ini makannya gitu. Udah nggak usah ini deh, nggak usah sok-sokan diet. Kamu makan aja gitu. Itu kan satu perhatian gitu sebenarnya. Udah biar cepet. Ya udahlah, ya itu kan aku nganggapnya gitu. Tapi kalau ternyata bukan ya nggak apa-apa juga. Enggak sayang. Sesayang apa Raffi sama Gigi? Sayang lah. Sayang lah, udahlah, udah sayang. Iya, coba lu Number sekarang. 1, oke? Lu sekarang coba lu. Adi mah gini mah biasa. Oh biasa. Yang belum pernah biasa apa? Cium kening. Biasa juga Biasa itu. dia. Biasa. Sama cewek-cewek. Gila ya. Akhirnya lu bayangin gak ini perempuan nih. Ini batinnya baja lu lihat ya. Lakinya ngomong cewek-cewek, bini cuma ketawa-ketawa doang. Tahu nggak? Aku tuh bukan baja. Apa? Bodoh amat. Ih kesian deh lu. Bener aku tuh maksudnya kayak gitu-gitu nggak dimasukin ke hati, masuk kuping Lu lebih ke bodo kanan, amat. masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Jadi nggak diambil hati, bener-bener nggak diambil hati. Bukan kadang-kadang sakit hati gitu, enggak gitu. Kesannya kan orang-orang suka ngomong nanya, kok lu kuat banget sih nahan sakit hati. Gue nggak sakit hati, gue biasa aja gitu. Tapi kalau gua bilang ya Gigi itu memang apa ya? Raffi dan Nagita itu buat memang pasangan ya kalau orang di puncak angin ya memang nggak semudah itu. Jadi Iya, bener. omongannya dan kita nggak bisa paksa semua orang suka dengan kita gitu. Jadi ya itu pendapat orang masing-masing. Tapi buat aku Raffi, Nagita dan Rafathar itu adalah keluarga inspirasi gitu ya. Jadi mereka selalu bersama, mereka mencoba bisnis bareng, mereka sukses bareng, senang bareng dan ibarat artinya ya susah seneng ya harus sama-sama gitu. Amin. Ya. Lo ada yang lo mau ngomongin gak untuk semua orang untuk yang nonton? Gak ada sih, gue cuma mau ngucapin terima kasih. I love you guys. Error nih, udah error Udah deh. error. Dia error. Nih, dari dulu bukan udah error. Enggak karena dia hidupnya mah cespleng aja. Iya kan? Nih dia kalau sama gue nih sama ini. Ya bro, pokoknya gini aja dulu bro ya. Dia ngomong dia tiba-tiba dia begitu ya. Dia nggak ngerti. Gue kok Patria tuh udah sesabar-sabarnya sama dia. Terus tiba-tiba dia cuma gini. Dia sambil nelfonnya, nih gue ada makanan. Apaan sih? Dia makan juga gue nggak tahu. Ini laki lo nih, saking baiknya dia. Lempeng. Tapi mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari pasangan inspirasi ini menjadi contoh buat semuanya. Thank you udah datang. Sama-sama. Mudah-mudahan juga
ini apa suksesnya Rans Entertainment bisa ada di Emope Channel. Sukses wah. Amin. OP juga sukses dan OPP OPP. OPP. Tuh badannya di sini nyawang itu di mana gitu. Iya kan? Mikir apa nggak tahu dia mah. Iya jam Cewek. Iya. Iya. Enggak lu lagi gila gamer sekarang lu Iya, gila. Tahu nggak dia nggak pura-pura gini, aku kebangun jam berapa, jam 3 jam 4. Lah ini kok laki gue mana nggak balik-balik, tadi kan di kantor aku balik duluan ke kamar. Di mana nyalain TV masih streaming, live streaming, gila gue bilang sampai jam 6 pagi, abis itu dia ngedumel Mendingan sendiri. aku keluyuran atau main game. Iya nggak apa-apa main game. Ya udah. Oke, terima kasih buat semuanya. Bye.